Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Papa harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya setiap harinya dalam mengikuti pembelajaran kita. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah SWT semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di tema baru, yaitu pembelajaran 1, subtema 1, dan tema 7. Ya, setelah semalam kita menyelesaikan pembelajaran kita di tema 6, sekarang kita memulai di subtema baru dan tema baru lagi, yaitu tema 7. Nah, pada tema 7 kali ini ya akan menceritakan ya atau kita mempelajari tentang kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu Siti, dan juga Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman, mereka saling menghormati. Nah, ini adalah tentang kebersamaan keluarga Siti. Nah, sekarang kita memasuki subtema 1, yaitu bercerita tentang kebersamaan di rumah. Nah, suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sering memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Selesai bekerja, mereka makan bersama. Nah, ini adalah kegiatan ya kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ya, mereka bersama-sama berada di depan halaman rumah atau halaman depan rumahnya. Ya, Siti dan Ali memberi makan ayam. Ayahnya membersihkan selokan dan ibu menyapu halaman belakang rumah. Lalu setelah selesai mereka bekerja bersama-sama, lalu mereka pun melanjutkan dengan makan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, Ayah Siti mendongeng. Selesai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, jadi ya, Ayah Siti sangat suka mendongeng. Dan Siti dan Ali pun sangat suka mendengar cerita ataupun dongeng dari ayahnya. Ya, karena di dalam dongeng itu biasanya terdapat contoh yang baik ya yang bisa ditiru. Nah, mari kita dengarkan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akar agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat." Lalu tikus pun berkata, "Hai ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa," kata si tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat
kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Kata tikus. Lalu sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat dari tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus pun menjawab, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kamu makanku, kau hanya akan hidup sendiri. Lalu ular pun mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, ini adalah cerita antara si tikus dan juga si ular. Nah, kita lihat bahwa di sini si tikus sangat cerdik, ya, dalam dan sangat mempunyai akal yang sangat panjang, ya, sehingga dia bisa lolos dari ancaman si ular untuk memakannya. Nah, ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh Bapak tadi. Sekarang jawablah 3 pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini berkaitan dengan dongeng yang Bapak bacakan tadi. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, kita lihat di sini mengenal pecahan. Ya, kita sekarang belajar untuk mengenal pecahan. Kita lihat di sini bahwa ada 1 kue donat utuh, ya, dan dibagi menjadi 2 potongan sama besar. Jadi 1 potong donat ini yang utuh dibelah menjadi 2, ya, dengan ukuran yang sama besar. Nah, itu disebut berarti, ya, selanjutnya di sini ada kue donat utuh, ya, dan dipotong, tetapi tidak setengah, ya, tidak sama besar di sini, ya. Sedangkan yang di atas sama besar dan sama ukurannya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 1 buah donat, ya. Kita tulis saja di sini 1, ya, 1 buah donat. Lalu 2 bagian donat sama besar di sini. Nah, jadi 1 donat yang utuh tadi dipotong menjadi 2, ya, menjadi 2 bagian donat yang ukurannya sama besar. Nah, jika 1 ini, ya, di sini 1 potongnya, ya, atau 1 bagian donat itu dari 2 bagian donat. Kalau kita sebut berarti 1/2. Karena kenapa? Dia di sini 1 saja donatnya, sedangkan jumlah total awalnya adalah 2 bagian atau 2 potong. Nah, dibaca, jika ada kalimat bilangan seperti ini, maka kita baca setengah atau 1/2. Nah, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Nah, coba kalian utarakan pendapat kalian. Lalu, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Nah, mengapa yang gambar donat yang ini tidak disebut setengah? Apakah karena ukurannya atau lain sebagainya? Setelah itu lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Nah, di sini ada beberapa pernyataan, ya. Kalian diminta untuk melengkapi kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya, di sini arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nah, di sini ada 6 buah gambar. Kalian diminta untuk mengarsir setengah dari bagian ini. Contoh nomor 1, ya. Di sini 1 buah, ya, dipotong menjadi 2. Kita diminta untuk mengarsir setengah dari bagian ini. Berarti kita buat arsir, ya, ataupun kita buat garis di sini setengahnya saja, ya. Begitu juga untuk gambar-gambar yang lainnya. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, ingat, ya. Bunyi yang teratur dan berulang disebut dengan birama. Pola ketukan birama. Lihat di sini, ya. Di sini ada bunyi, ya, kuat dan bunyi lemah, disimbolkan dengan K dan L. Ya. Sini perhatikan keterangannya antara bunyi kuat dan bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, jika 2 bunyi di atas
dibandingkan, maka bunyi 1, ya, bunyi duk ini lebih kuat daripada bunyi 2. Nah, bunyi yang pertama ini bisa kita contoh dengan, nah, pada gambar yang pertama, ya, itu bunyinya lebih keras karena kita contohnya itu memukul dari meja, ya, dengan menggunakan tangan. Sedangkan gambar yang kedua itu kita sedang bertepuk tangan, ya, otomatis jika dibandingkan suara yang pertama itu akan lebih besar atau lebih kuat daripada bunyi yang di gambar kedua. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Misalnya kalian mau menentukan antara bunyi apa? Kipas angin ataupun bunyi klakson. Nah, coba kalian bandingkan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Yang kedua, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Yang pertama adalah tepukan tangan, ya. Yang kedua adalah pukulan kayu. Yang ketiga adalah kentongan. Nah, bunyi yang paling kuat adalah bunyi yang nomor berapa? Lalu, bunyi yang paling lemah adalah nomor, nah, sebutkan ya di situ. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan juga lemah. Nah, di sini kalian coba ya, bisa mencobanya di rumah menggunakan alat sederhana saja, ya. Misalnya irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Nah, di sini ya, kentongannya bunyi biasanya tong, dan ini kayu yang dipukul bersama-sama bunyinya tek. Nah, kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Contohnya di sini ada lagu Cicak, ya. Bisa kalian coba menggunakan tepukan tangan saja. Di sini ya, kalian bisa peragakan di rumah sendiri. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan ya. Mintalah bimbingan dari orang tua kalian. Ya, jangan lupa untuk menuliskan nama, hari, dan tanggal di setiap lembar kertas tugasnya. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar kita terhindar dari wabah penyakit ini. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.